Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitil kiram. Nabiyina Adam wa min Hawa ila jami'il anbiya'i wal mursalin min awliya'i al-'arifin wa syuhada'i was salihin wa ulama'i al-'amilin fuqaha'i muhaddithin wa qul mufassirin jami'il musannifin wa mu'allifin al-mukhlisin khusussan musannif Syekh Muhammad al-Ghazali wa ila a'immatil arba'atil mujtahidin wa muqallidihim bi din sallallahu alaihi wasallam على جميع من يجد سبيلا وريح وخصنا حمد الرحيم وأصولهم وفروعهم وذوي الحب عليهم رحمهم الله وغفر الله ذنوبهم ونفعنا الله ببركاتهم بما بسررهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kemarin sampai pada adabun naum, adab dan tata cara kita untuk menjaga tata krama di dalam naum atau tidur. In aradtan nauma fafsud bi rasyaka mustaqbilal qiblah. Wa nam ala yaminika kama yuja'ul mayyitu bilahdi. Tidur adabnya kita menata tempat tidur kita. Kalau di daerah sini, kalau di tempat ini kita tata tempat tidur itu mengarah ke utara dan ke selatan. Posisi tidur kita hadapnya sama dengan posisi mayit ketika diletakkan di liang landaknya. Jadi posisi membujur ke utara dan selatan, kepala di sisi utara, kemudian wanam ala yaminika kama dija'ul mayyit bilahdi. Kita miring dengan tumbuhan sebelah kanan tubuh kita menghadap ke barat. Walam annan nauma mithl maut wal yaqdhah mithl ba'ats. Wala'alla Allah ta'ala yaqidu ruhaka fi lailatika fakun musta'iddan liqa'i wa anta bi antana ma'ala taharatin. Dan berikutnya adabnya kita tidur ala taharah, dalam keadaan kita suci dari hadas maupun suci dari najis. Sebelum tidur berarti kita lihat dulu pakaian tempat tidur kita, usahakan tetap dalam keadaan pakaian dan tempat tidur yang suci. Kemudian diri kita juga suci dari hadas dan najis. Kita wudu dulu, kita bersuci dulu, kemudian kita baru tidur. Berikutnya wa antakuna wasiyatuka ala maktubah tahta ra'sik. Wasiat-wasiat kita tulis, kemudian kita letakkan di bawah bantal kita. Kemudian kita niat bertaubat, mohon ampun kepada Allah, barangkali seharian kita ada dosa-dosa yang kita lakukan.
Karena apa? Wa'zim 'alal khairi jami'il muslimin in ba'athakallah wa tadzakkara annaka satuja'u billah bikadzalik wahidan faridan laisa maka illa amalka wa tujza illa bisa'i. Karena hidup kita itu sama dengan bangun kita. Ketika kita bangun tidur itu seolah-olah kita seperti orang yang baru bangun bangkit dari kubur. Maka ketika bangun hendaknya kita selalu berniat azam, ada tekad di dalam hati untuk selalu ingin berbuat baik hari ini. Ketika kita ingin berbuat baik, bangun tidur, berdoa, kemudian kita hari ini saya niat, saya berkeinginan kuat untuk berbuat baik, memberikan manfaat kepada jami'il muslimin wal muslimat. Laisa ma'aka illa amalaka wal tujza illa bisa'id. Ketika kita dikuburkan di dalam tempat luang landak kita itu faridan wahidan, sendirian, laisa maka illa amalka wala tujza illa bisa'id. Jadi seolah-olah tidur itu kal mayyit, orang tidur itu seolah-olah seperti orang mati, karena tidak ada sesuatu yang bisa diperbuat untuk kemanfaatan. Fa innan nauma taqdirul hayat illa idza kanat yaqdhatuka wa balan. Fa innan nauma, karena sesungguhnya orang tidur itu ta'tilun, kosong, bil hayati, untuk kehidupan ini. Tidur itu tidak ada sesuatu kreativitas yang diperbuat seseorang. Illa idza kanat yaqdhatuka wa balan, kecuali kalau tidur kita itu illa idza kanat yaqdhatuka, kecuali kalau bangun kita itu wabalan, membawa keburukan alaika, atasmu. Pertimbangannya seperti ini. Orang tidur itu kan tidak bisa kreatif apa-apa. Dia tidak bisa dikatakan mati, karena nyatanya dia masih bernafas. Dikatakan orang hidup, dia tidak memberi manfaat kebaikan kepada yang lain. Ini tidur itu masih lebih baik daripada orang hidup atau orang bangun yang di dalam dia bangun itu berbuat maksiat. Wabalan, membawa bahaya untuk agama dia. Orang kalau bangun, pekerjaan yang bisa dilakukan misalnya dia berbuat maksiat atau mengganggu orang hidup yang lain, tidak membawa ketenangan dan dampak kebaikan kepada yang lain, ini lebih baik dia itu tidur. Setidaknya dengan tidur dia terhindar dari kemaksiatan, dengan tidur dia tidak mengganggu orang lain. Ini pertimbangan yang paling bagus orang kalau memilih hidup itu untuk tidur. Saya hidup tidur aja, ngapain? Makanya, karena kalau saya bangun, nanti model pembawaan saya itu suka ganggu orang lain. Ya tidur aja, lebih baik. Maka orang-orang kuno-kuno dulu, waktu kita masih kecil, seringkali dibisikkan di telinga kita, utamanya di waktu puasa. Itu orang tua-tua kalau dulu itu kalau puasa, tidur aja. Tidur aja ketika puasa. Nanti bangun sholat, tidur lagi tidak apa-apa. Dan banyak disampaikan apa? Naumusoin ibadah. Itu seringkali di kita, kalau saya kecil-kecil dulu seperti itu. Kenapa pertimbangannya? Karena puasa. Pada saat puasa ini orang benar-benar harus
berusaha menghindari jadi sebuah kemaksiatan. Pada saat kondisi yang sama, pada saat saya kecil dulu paling tidak, apalagi sebelum-sebelumnya, orang makan sehari itu sudah luar biasa. Kondisi di kampung, orang bisa makan sehari dengan perut kenyang sudah luar biasa. Ketika dia puasa, bawaan orang yang perutnya lapar, kalau melihat apa-apa, punya tetangga ada buah, misalnya mangga, dia bikin ambil, ada makanan apa dia bikin ambil. Belum lagi kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang mengganggu ibadah puasa dia. Maka orang dulu itu sangat bijak sekali pada saat itu tidur aja. Karena apa? Dengan tidur dia terhindar dari kemaksiatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Jadi ini dengan bahasa yang sangat sederhana tapi implikasinya luar biasa. Maka pertimbangan kita seperti itu. Orang tidur, biar tidur ini tidak hanya sekedar tidur, tapi tidur itu juga membawa efek kebaikan, efek pahala di sisi Allah. Maka niatkan tidur itu, saya tidur untuk menghindari sebuah kemaksiatan. Saya tidur agar badan saya menjadi seger kembali, bangun nanti harapan saya bisa berbuat kebaikan kembali untuk kemanfaatan saudara-saudara sama muslim saya. Nah, secara dasar an-naum itu ta'tilun lil hayat. Secara dasar orang yang tidur itu kosong, tidak ada manfaat apa-apa untuk kehidupan ini. Nah, bisa bermanfaat illa idza kanat yaqdhuka wabalan alaika fanaumuka salamatun lidinik. Maka tidur itu akan menyelamatkan agama kita. Setidaknya kita tidak berbuat maksiat atau mengganggu orang lain. Wa'lam, ketahuilah annal laila, sesungguhnya satu malam, wan naharo, dan sehari, arba'un wa isruna sa'atan, itu terdiri dari 24 jam. Fala yakunu naumuka bil laili wan nahari aktsara min 8 sa'ah. Maka janganlah tidurmu di dalam sehari semalam itu aktsara min 8 saat, lebih dari 8 jam. Jangan usahakan tidur jangan lebih dari 8 jam dalam sehari semalam. Fayakfika in istamatalan misal sittina sana. In ista, kalau kamu hidup sittina sanatan 60 tahun misalnya, dari 24 jam sehari semalam kita buat tidur 8 jam. Andai Allah memberi kesempatan kita hidup itu 60 tahun. Antudhoyi'a minha isrina sanah. Itu berarti kita menyia-nyiakan hidup kita itu 20 tahun. Karena apa? Dalam sehari 24 jam. 8 jam kita buat tidur, berarti sudah sepertiga hidup kita buat tidur. Tinggal 2/3 dari hidup kita yang kita bangun. 2/3 dari hidup kita buat aktivitas. Itu berapa persen atau berapa jam aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain. Belum lagi aktivitas yang kita buat untuk diri kita sendiri. Misalnya kita pakai aja lah, bangun tidur kita sholat subuh. Bangun tidur kita sholat subuh berapa menit? Kita hitung. Kita sholat subuh berapa menit? Kalau berjamaah mungkin di masjid kita bisa nyampe 15 menit. Kalau sendirian sholatnya mentok berapa menit? Mulai dari kita ambil air wudhu sampai sholat 10 menit. 10 menit. Sholat zuhur kita pakai berapa menit? 10 menit lagi. 20 menit.
Asar, maghrib, isya, subuh. Katakanlah dari 5 waktu kita ambil semuanya 10 menit. Berapa? Berarti 50, tidak sampai 1 jam kita sholat. Dalam sehari, dalam 24 jam. 50 menit kita pakai untuk beribadah kita kepada Allah. Kita sempatkan diri kita untuk zikir setelah sholat. 10 menit dari wudhu kemudian sampai sholat 10 menit. Luar biasa banyaknya sudah. Kalau kita sholat sendiri seringkali lebih cepat apa lebih lama daripada berjamaah? Wah, ya lebih cepat. Ngapain lebih cepat? Karena saya sudah hafal. 10 menit sekalian kita zikirnya misalnya. Atau 15 menit. Nah, sampailah. Sampai zikirnya 10 menit. 50 menit kita pakai untuk menghadap Allah. Enggak sampai 1 jam. Kemudian kita buat untuk kerja. Kerja dengan niat kita, saya niat bekerja, saya kepingin mencukupkan nafkah untuk keluarga saya, agar keluarga saya tidak mengganggu dan tergantung dengan orang lain dari sisi ekonomi. Kalau keluarga saya sampai nanti tergantung dengan orang lain, khawatir saya mengganggu kehidupan orang lain. Oke, baik. Kerja berapa jam? Katakan 7 jam dalam sehari. 7 jam. Kita buat aktivitas untuk membantu orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Mentok berapa jam yang kita pakai untuk bersosial, membantu kepentingan orang-orang lain. Hidup kita yang bermanfaat dalam sehari ini kira-kira yang positif berapa persen? Kita hitung. Aktivitas kehidupan kita yang dalam 8 jam kita memberi manfaat pada orang lain, yang 8 jam taktil. 8 jam kita tidak memberi manfaat apa-apa dan kita sekedar hidup. Misalnya. Itu pun kita lupa bahwa setiap nafas yang diberikan oleh Allah masuk kepada diri kita, itu anugerah yang luar biasa, yang mestinya tidak boleh satu helai nafas pun kita lupa dengan pemberinya. Allah memberi satu nafas kesempatan kita. Itu mestinya seperti itu. Aktivitas kita sudah tidak. Yang positif kita hadap kepada Allah, kita memberi manfaat kepadanya. Yang mestinya, yang lebih banyak itu mestinya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau toh kita punya anak buah luar biasa, kita beri manfaat mereka, kita lindungi mereka, kita jamin kehidupan mereka. Itu luar biasa. Itu kalau punya anak buah, masih ada kesempatan, alasan yang luar biasa kita memberi, ngasih langsung. Kadang-kadang orang dikasih langsung tersinggung, dipekerjakan. Dengan niat saya menolong ekonomi mereka. Luar biasa. Nah, kemudian 8 jam kita buat tidur. Sudah 16 jam yang ada, kita hitung kita memberi manfaat berapa jam, 8 jam kita buat tidur. Jangan lebih. 8 jam kalau kita buat tidur, selama kita 60 tahun diberi kesempatan hidup oleh Allah, hitungan kasarnya berarti 20 tahun kita buat untuk hanya tidur. Nah, maka penting bagi kita, setiap kita akan tidur, kita muhasabah. Ya Allah, hari ini bangun tidur saya tadi ngapain aja. Hitung sampai kita menjelang kita sudah berada di atas tempat tidur. Kalau begitu ya Allah, astagfirullahaladzim, saya mohon ampun ya Allah, andaikan pada seharian ini ada sesuatu langkah saya yang tidak Engkau ridhoi, maka ampunkanlah ya Allah. Saat ini saya akan tidur, saya mohon ridhoilah semua apa yang saya lakukan pada seharian ini. Andaikan ada sesuatu yang Engkau anggap salah atau salah yang saya sengaja maupun tidak, ampunkanlah. Baru kita berdoa dan tidur. Nah, itu adab. Jadi kita menjaga adab sangat penting. Fayakfika in istamasalan sitina sana antubaya minha isrina sana.
wa huwa thuluthi umrika. 8 jam kita buat tidur, sepertiga hidup kita berarti kita buat untuk nganggur. Nganggur apa? Tidur. Wa a'idda dan berbekallah indan naumi ketika tidur siwakaka bersiwak, wa tahuroka dan bersuci. Jadi adab akan tidur kita bersiwak. Kita kesulitan untuk pakai kayu arok misalnya, ya kita paling tidak bersihkan gigi kita dengan mulut kita dengan bersikat gigi. Kemudian kita berwudu, wa'zim ala qiyamil lail. Ketika akan tidur, wa'zim dan bertekadlah ala qiyamil lail untuk qiyamul lail. Au alal qiyami qabla subhi atau salat sebelum salat subuh. Warokatani 2 rakaat fi jaubil laili di tengah malam iku kanzun min kunuzil barri, itu adalah gudang dari kebaikan-kebaikan yang ada. Fastakfir maka perbanyaklah min kunuzika dari gudang-gudangmu, liyaumi fakrika untuk siap-siap hari di mana engkau sangat membutuhkan. Falayuni angka kunuzud dunya idza mutta, maka gudang-gudang yang ada dari duniamu itu tidak akan membawa kebaikan ketika engkau sudah meninggal. Jadi kita tidur, kita sudah siap-siap untuk tidur, kita sikat gigi dulu, kemudian kita berwudu, kita menuju tempat tidur, sambil di dalam hati kita niat, saya tidur jam 9. Saya nanti kepingin malam saya bangun, saya qiyamul lail, saya sholat malam. Atau ketika badan kita terasa capek banget, tetap saja, ya Allah, saya saat ini jam 9 saya tidur. Saya kepingin nanti bangun sebelum subuh. Saya kepingin nanti setelah bangun, saya kepingin menjalankan sholat setidaknya 2 rakaat. Imam Ghazali mengatakan bahwa sholat sebelum subuh setidaknya 2 rakaat itu adalah kanzun min kunuzil bar. Itu adalah gudang kebaikan yang ada. Maka perbanyaklah salat malam itu. Karena apa? Itu satu saat sangat kita butuhkan. Pada saat tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita, kita mencari amal kita yang lain, tidak ketemu. Pahala salat malam itu bisa memberi manfaat yang luar biasa. Ketika kita mengumpulkan banyak harta dan belum sempat kita mensedekahkan harta itu, keburu kita meninggal dunia misalnya. Ini mungkin yang akan bisa memberikan manfaat itu adalah qiyamul lail kita. Nah, harusnya kan seperti itu. Kita boleh bangun gudang untuk harta benda kita, silahkan yang sebanyak-banyaknya. Tapi jangan hanya ditumpuk. Niatkan kita cari uang yang banyak itu untuk memberi manfaat kepada yang lain. Karena percuma kita mengumpulkan uang yang sangat banyak. Kemudian kita mentok, mungkin ketika hidup di dunia hanya dikatakan, oh itu orang kaya, selesai. Tapi ketika kita sudah meninggal, uang yang banyak kemana? Ke ahli waris kita. Kalau ini tidak termanfaatkan dengan baik, bukan kebaikan yang kita dapat. Nah, tapi ketika orang itu rajin dan suka untuk bersedekah dengan harta yang banyak, maka dia akan memberi manfaat. Nah, ketika itu belum sempat kita lakukan, apa yang kita
bisa memberi manfaat kepada kita. Sholatul lail, qiyamul lail kita aktifkan setiap malam. Usahakan paling tidak 2 rakaat. Kalau kita hitung tadi, kita sholat 4 rakaat zuhur mentok, mulai dari ambil wudhu sampai kita sholat 10 menit. Itu kalau 4 rakaat. Tapi kalau 2 rakaat hanya berapa menit. Nah, ini pernik-pernik di dalam perjalanan hidup kita. Yang kita sangka itu sesuatu yang sangat, awalnya sangat berat. Tapi kalau dipaksakan, bangun malam, sholat 2 rakaat, selesai. Ini hanya 2 rakaat. Tapi seringkali itu merasa sangat berat sekali. Kalau tidak diawali dengan azam atau tekad yang sangat kuat. Padahal dihitung ini hanya beberapa menit. Wakul inda naumik. Wakul dan berdoalah inda naumika ketika engkau hendak tidur. Berdoa, bismika rabbi, wadha'tu jambi, wa bismika arfa'uhu faghfirli dzambi. Dengan menyebut asmamu ya Allah, saya meletakkan lambung saya. Dan dengan menyebut asmamu ya Allah, arfa'uhu, saya mengangkat lambung saya. Faghfirli, maka ampunkanlah saya. Faghfirli dzambi, maka ampunilah dosa-dosa saya. Jadi ikrar kepada Allah, ya Allah, saya meletakkan tubuh saya bangun dan mengangkat tubuh saya. Ini karena Engkau, berkah rahmat Engkau. Saya sebut namamu ya Allah, saya bangun, saya tidur, maka ampunkanlah segala dosa-dosa saya. Itu apa? Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Kemudian dilanjut, Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, peliharalah diri saya, jauhkanlah diri saya dari siksamu ketika para hambamu Engkau bangkitkan dari kubur. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya Allah, dengan menyebut asmamu saya hidup, dengan menyebut asmamu pula saya mati. A'udzubika Allahumma min syarri kulli syarr wa min syarri kulli dabbah anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratal mustaqim. Aku mohon perlindunganmu ya Allah dari keburukan segala sesuatu yang membawa keburukan dan keburukan semua makhluk-makhlukmu. Engkau adalah zat yang mengambil nyawa mereka. Dan sesungguhnya Tuhanku, inna rabbi ala suratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Jadi mohon perlindungan kepada Allah, mohon kepada Allah, menyebut dan mengagungkan asma Allah, memohon perlindungan Allah dari segala keburukan makhluk-makhluk Allah semuanya. Allahumma antal awal falaisa qablaka syai'un wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un. Sudah isyak belum? Agak belum. Kemudian dilanjutkan doa. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah zat yang awal, tidak ada yang mengawali. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'un, dan Engkau adalah zat yang maha akhir. Tidak ada sesuatu pun yang setelah Engkau. Wa antal zahir falaisa fawqaka syai'un, dan Engkau adalah zat yang maha zahir. Tidak ada di atasmu segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang nampak lebih dari Engkau. Wa antal batin, dan Engkau adalah zat yang maha batin. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada yang selain Engkau sesuatu. Waqti annidain, maka gantilah. Apa? Orang Jawa mengatakan nyaur utang itu apa? Nah, lunasilah hutang-hutangku. Wa anta waqdi annidain, lunasilah hutang-hutangku. Wa aghnini minal faqri, dan kayakanlah aku dari kefakiran yang ada. Fakir itu sebenarnya
Kalau orang mengatakan fakir itu secara umum orang mengatakan orang yang tidak punya gitu ya. Belum tentu. Kadang-kadang orang kelihatan punya banyak harta tapi dia fakir, harta itu banyak. Fakir itu orang yang sangat membutuhkan. Itu fakir. Tapi secara fikih orang mengatakan fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta benda, yang kira-kira andai dia punya itu tidak lebih dari cukup memenuhi kebutuhan pokok sehari. Itu pun dia masih merasa lapar. Kalau kebutuhan sehari orang itu kebutuhannya 100.000 sehari misalnya, dia hanya punya kurang dari 100.000, itu fakir. Naik kelas di atasnya lagi namanya miskin. Kebutuhan sehari 100.000, dia cuman setiap hari punya uang 100.000. Itu ukuran fakir dan miskin dalam hitungan fikihnya. Waghnini minal fakri. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta natawaffaha laka mahyaha wa mamataha. In amattaha faghfir laha wa in ahyaitaha faghfirha bima takhfadu bi ibadak sholihin. Ya Allah, Engkau zat yang menciptakan diriku. Engkau yang mematikannya, menghidupkannya dan mematikannya. Andai engkau mematikan diriku pada hari ini, pada malam ini, faghfir laha, ampunilah. Wa in ahyaitaha, dan andai engkau masih memberi kesempatan kami hidup setelah kami tidur, faghfadha bima tahfadhu bi ibadakas sholihin, maka peliharalah diri ini seperti halnya engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Jadi kepasrahan hidup ketika akan tidur. Andaikan ya Allah saya ini akan tidur, andaikan tidur nanti saya kebablas meninggal, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Karena engkau yang menciptakanku, engkau yang menghidupkan, engkau yang mematikan. Andai malam ini saya tidur dan saya bablas meninggal, ampunilah dosa-dosaku. Tapi andaikan engkau masih memberi kesempatan saya hidup setelah saya tidur ini, maka peliharalah diri ini ya Allah, sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang soleh. Artinya apa? Ketika Allah memelihara hamba-hamba yang soleh itu apa? Allah memudahkan seseorang itu untuk ringan berbuat baik. Itu anugerah Allah yang luar biasa. Sifat anugerah dan sifat luman Allah kepada seorang hamba itu puncaknya ketika Allah memberikan kemudahan, ketika Allah memberikan keringanan seseorang untuk mampu berbuat baik. Kita diajak untuk sholat bahagia. Hati merasa bahagia dan ringan untuk menjalankan. Kita diajak untuk memberikan bantuan, perlindungan kepada sanak saudara kita yang kurang mampu. Hati rasanya bahagia dan ringan banget. Kita tidak ada rasa sayang dengan apa yang harus kita berikan. Itulah puncak pemberian Allah kepada seorang hamba yang dikehendaki untuk menjadi soleh. Tapi sebaliknya, ketika kita dengar azan aja sudah luar biasa sakitnya di dalam hati. Dengan azan rasanya sumpah, aduh, waktu sholat lagi. Enak-enak masih ngobrol, enak-enak masih kerja, sudah waktunya sholat lagi, capek ya. Ketika itu ada gejala di dalam diri kita, hati-hati. Itu harus dilawan. Jangan-jangan ini merupakan satu azab yang diberikan Allah kepada kita. Karena mungkin kita melakukan satu dosa atau kesalahan yang tidak kita sadari. Ketika itu terjadi di dalam diri kita, paksa diri ini untuk
melangkah menuju kebaikan dan mohon maaf kepada ampunan kepada Allah. Nah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afwa, ampunan, wal afiyah, dan keselamatan. Afwa wal afiyah, kita minta. Bukan hanya afwa, bukan hanya ampunan, tapi juga afiyah. Afiyah itu keselamatan dan kesehatan zahiran wa batinan. Itu afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Saya mohon ampun, pengampunanmu ya Allah. Afwun, itu pengampunan, penghapusan. Allah memberikan ampunan kepada hamba itu macam-macam. Karena apa? Setiap langkah yang kita lakukan itu selalu ditulis oleh malaikat raqib dan malaikat atid. Kita berbuat baik tanpa musyawarah apapun, kebaikan langsung ditulis bahwa orang ini hari ini dengan keimanannya yang baik, dia melakukan satu perbuatan yang baik. Ditulis langsung oleh malaikat raqib kebaikan kita. Dan itu mesti dilipat gandakan. Satu kebaikan lipat gandakan minimal 10. Tapi ketika kita berbuat buruk, ini bagian yang nulis malaikat atid. Nah, ini tidak ditulis dulu, tapi ditunggu. Apakah orang yang berbuat buruk ini ada penyesalan, kemudian ada permohonan ampun. Kalau beberapa saat tidak ada penyesalan dan tidak ada taubat dari dia, baru ditulis. Satu. Ketika ini sudah ditulis, berarti masuk di dalam buku catatan amal buruk. Satu saat dia mohon ampun kepada Allah dan bertaubat betul. Cara Allah mengampunkan macam-macam. Cara Allah ada kalanya menghapus catatan itu, ada kalanya menutup. Artinya apa? Seperti orang nutup dari catatannya tetap ada, tapi tidak kelihatan, ditutup. Ada kalanya dihapus sama sekali, catatannya sama sekali tidak ada. Itu termasuk al-afwa, mengampunkan. Allah mengampunkan. Maka di dalam banyak hadis itu ada disebutkan bahasa wamaha az-dzunub, wamaha az-dzunub, wa ghafara dzunub. Ada ghafara, ada maha. Kalau ghafara itu berarti mengampuni, catatan tetap ada tapi diampuni. Tapi kalau maha itu berarti menghilangkan sama sekali. Catatannya tidak ada dan dianggap tidak pernah melakukan keburukan. Contoh yang maha, contoh mudahnya itu saja. Orang selama hidupnya dia bukan beragama Islam, tapi sampai sudah dewasa dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam banyak dia melakukan satu kemaksiatan. Begitu dia masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, saat itu juga dia dianggap orang yang sangat suci dan tidak punya dosa sama sekali. Kelakuan dulu itu mahau dzunubahum, maka dihapus seluruh catatan dosa mereka. Nah itu maha, sifatnya maha. Orang salah pun di dunia kan seperti itu. Ada yang diampuni, ada yang sama sekali dianggap tidak berbuat salah. Mudah-mudahan kita semuanya dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik itu kita sengaja maupun tidak, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan yang sudah kita lakukan. Semuanya mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.